Yang terakhir, kasus haji adalah kasus kementerian. Walaupun itu adiknya Ketua Umum PBNU, harusnya netral, malah justru harus mendukung pansus haji DPR RI. Karena itu bukan pansus partai tertentu, tetapi pansus anggota DPR RI yang semua di situ fraksi hadir. Setuju? Oleh karena itu, Bapak Polisi ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekelompok orang yang mengatasnamakan Aliansi Santri Gus Dur berdemo di depan kantor PBNU. Ya, salah satu hal yang disoroti adalah mengenai pansus haji ya, yang katanya ini bukan masalah pribadi tapi ini masalah pemerintah yang gak ada kaitannya dengan NU. Ya, walaupun Gus Yakut itu adalah petinggi NU ya, tapi kan jabatannya sebagai Menteri Agama ini adalah menyeluruh, bukan untuk NU saja. Oleh karena itu ya, pansus haji ini bukan nyerang NU, melainkan memang mau menegakkan keadilan bahwasanya siapapun yang melakukan korupsi ya harus ditindak sesuai hukum yang berlaku di negara kita. Kurang lebih seperti itulah aspirasi yang disampaikan oleh para demonstran yang mengatasnamakan Aliansi Santri Gus Dur. Bahkan para demonstran ini juga meminta Ketua PBNU yang sekarang, yaitu kakaknya Gus Yakut yang bernama Gus Yahya Khalil Stakuf, diminta untuk mundur. Bahkan sekjennya juga diminta untuk mundur, teman-teman. Coba kita simak nih videonya ya. Tuntutannya, ketika melanggar muktamar, siapapun ketua umum yang mengawal menakoda ini harus mundur, dan Bapak Sekjen. Ya, jadi yang diminta untuk mundur Pak Ketua PBNU-nya, yaitu Pak Yahya Khalil Stakuf, dan sekjennya ya. Yang kedua, kita tahu bahwa Gus Yahya ini tidak melakukan keadilan dalam konteks kader Nahdlatul Ulama ke Israel dipecat, sementara dia sendiri tidak dipecat. Harusnya dia memberikan keteladanan, tanpa harus dipecat, harus mundur. Kalau 5 kader Nahdlatul Ulama ke Israel dipecat, ya, terlepas itu patut tidak patut dalam konteks keadilan, kalau memang itu pelanggaran dengan tidak mengurangi rasa hormat, Gus Yahya juga harus mundur. Ini adalah demi keadilan, dan itu cita-cita Gus Dur, ya. Gus Dur sebagai bapak demokrasi, Gus Dur sebagai aktivis yang mengkonsolidasi gerakan perubahan wujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, jadi hal yang disoroti juga yang menyebabkan Gus Yahya ini katanya diminta untuk mundur, yaitu mengenai keberangkatan 5 aktivis NU ke Israel, teman-teman. Itu dipecat ternyata yang 5 orang itu. Tapi kenapa Gus Yahya nggak dipecat? Padahal Gus Yahya juga pernah berangkat ke sana. Begitulah aspirasi yang disampaikan oleh para demonstran yang mengatasnamakan Aliansi Santri Gus Dur. Namun ternyata teman-teman ya, para pendemo yang mengatasnamakan Aliansi Santri Gus Dur ini mendapatkan perlawanan dari Banser ya. Jadi Banser ini nggak setuju nih ada orang-orang yang mengatasnamakan Aliansi Santri Gus Dur mendemo PBNU. Bahkan dituliskan dalam sebuah media, Ketua Umum GP Ansor itu perintahkan Banser gepuk pendemo PBNU. Saya juga satunya Gus Dur nggak mengajari demo ya. Gus Dur setelah bersihkan demo dengan SBY. Siapa yang ngomong? Gus Dur. Ngomong. Ini bukan barisan saya nih. Polisi, mohon, ini bukan barisan demo saya nih. Jangan Nah, emang kalian bukan barisan. beda pendapat boleh. Beda pendapat boleh. Jangan ditutup. Beda pendapat boleh, silakan. Itu adalah cita-cita Gus Dur. Kita doakan aja semoga kedepannya NU bisa jadi lebih baik lagi. Semoga kedepannya NU dipimpin oleh orang yang tepat, orang yang membawa nama baik NU ini menjadi harum lagi sebagaimana dulunya NU didirikan ataupun dipimpin oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Yang saya amati dalam konflik ini, panas-panasnya hal ini itu berawal dari pernyataan Gus Yahya, Ketua PBNU, yang mengatakan bahwa pembentukan pansus haji ini diduga ada konflik pribadi gitu. Pansus haji ya, pansus haji. Nah itu ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kita. Pansus haji kemudian nyerang NU, jangan-jangan ini masalah pribadi ini, jangan-jangan gitu loh. Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya misalnya gitu, itu kan masalah ini. Itu jangan-jangan karena dia sebetulnya yang diincar PBNU, ketua umumnya kebetulan saya. Kasus haji adalah kasus kementerian. Walaupun itu adiknya Ketua Umum PBNU, harusnya netral, malah justru harus mendukung pansus haji DPR RI. Karena itu bukan pansus partai tertentu, tetapi pansus anggota DPR RI yang semua di situ fraksi hadir. Setuju?
Saya pribadi juga setuju dengan pernyataan demonstran yang tadi mengatakan bahwa kasus haji ini, dugaan korupsi yang terjadi di dalamnya ini bukan kasus PBNU, bukan kasus NU. Ini adalah kasus kementerian yang nggak usah ditarik-tarik ke arah NU dan PBNU. Yang menarik adalah ternyata PWNU Jakarta juga menyatakan bahwa pansus haji ini bukan urusan pribadi, teman-teman. Ternyata ada perbedaan pandangan ya antara PBNU dengan PWNU Jakarta. PWNU Jakarta ini menilai bahwa pansus haji ini bukan urusan pribadi, ya, melainkan ini adalah urusan kementerian. Sedangkan dari PBNU melalui pernyataan ketua PBNU-nya sendiri mengatakan bahwa kemungkinan ini adalah urusan pribadi, ya, mau nyerang pribadi lah gitu. Yang menarik itu justru dibantah sendiri oleh dibantah oleh PWNU Jakarta yang bahagia. Ya, PWNU Jakarta ini juga membantah begitu apa yang dikatakan oleh Yahya Stakuf. Jadi ini menurut Khatib Syuriah PWNU DKI Jakarta Kiai Haji Muzaki Kholis begitu ya, ini ditulis oleh media Mas Efsu. Dia mengatakan bahwa pembentukan pansus angket haji ini dilihat dari sudut pandang DPR mewakili masyarakat. Begitu. Jadi sudah benar menurut dia karena memang penyelenggaraan haji tersebut bermasalah. Dia mengatakan tidak ada kaitannya dengan pribadi karena DPR bukan lembaga pribadi. PBNU juga bukan lembaga pribadi. Nah, semestinya kan begitu. PBNU itu bukan lembaga pribadi, bukan lembaga untuk hanya adik kakak. Menteri Agama juga bukan lembaga pribadi yang hanya untuk adik kakak. Begitupun juga DPR, begitu juga PKB bukan lembaga pribadi. Jadi sangat tidak tepat sekali mengaitkan ini dengan urusan pribadi. Itu tanggapan yang sangat tidak dewasa bagi saya. Tanggapan yang tidak dewasa itu hanya menimbulkan opini-opini liar di masyarakat. Ada apa nih? Kok Gus Yahya kepanasan nih? Ada apa nih? Terlibat apa enggak? Di masyarakat jadi timbul opini-opini seperti itu. Kalau kita lihat dugaan korupsi dari Menteri Agama tuh seperti ini, teman-teman. Ini berawal dari Pak Jokowi yang meminta kuota tambahan kepada Kerajaan Arab Saudi karena melihat di Indonesia ini antriannya sudah terlalu banyak, sekitar ada 2 juta orang yang mengantri untuk naik haji dan diperkirakan setiap orang yang mendaftar naik haji itu bisa berangkat ke sana selang waktu 40 tahun lamanya menunggu. Jadi kalau saya daftar sekarang itu diperkirakan bisa berangkat paling cepat 40 tahun kemudian. Ini kan antrian yang sangat parah sekali, teman-teman ya. Bayangin paling cepat 40 tahun kemudian, itu lamanya gimana tuh ya. Nah, akhirnya Pak Jokowi mau menyelesaikan hal ini dengan cara meminta kuota tambahan kepada pihak Arab Saudi. Dan dengan kebaikannya Arab Saudi, ya tanpa butuh waktu lama permintaan Pak Jokowi dikabulkan. Pihak Arab Saudi melalui MBS, Pangeran Arab Saudi yaitu Muhammad bin Salman, memberikan kuota tambahan sebanyak 20.000 jamaah haji. Jadi dengan adanya kuota tambahan 20.000 itu, jamaah haji yang sudah ngantri puluhan tahun mestinya sudah bisa diberangkatkan tuh. Tapi ternyata kuota tambahan dari Raja Arab Saudi itu diduga dikorupsi oleh Kementerian Agama yang diberikan kepada haji-haji reguler hanya 10.000. Sisanya 10.000 lagi diberikan kepada haji-haji orang kaya yang disebut Haji Plus atau Haji ONH Plus itulah. Padahal sebenarnya pihak DPR itu hanya memberi jatah Haji Plus itu 1.600, tapi nyatanya yang diberikan 10.000. Jadi dugaan korupsinya itu kalau dihitung-hitung ya sekitar 8.400 kuota jamaah haji reguler yang dialihkan kepada orang-orang kaya itu yang bisa bayar tahun ini berangkat tahun ini juga. Sementara mereka yang sudah bayar puluhan tahun ya 40 tahun lebih ya harusnya bisa berangkat tuh dengan adanya kuota tambahan, tapi ya nggak jadi berangkat karena ya ada dugaan korupsi ini, teman-teman. Ya memang negara kita tuh orang kaya selalu didahulukan ya dalam persoalan apapun itu ya, masalah hukum, masalah apalah, pokoknya kalau orang kaya, orang berduit ya lancar semuanya. Makanya pihak DPR itu sampai marah besar tuh sama Menteri Agama. Berapa sih kuota haji reguler yang terpakai sesungguhnya? Orang puluhan tahun antri, Pak. Kalau Bapak hambur-hamburkan itu kota, dosa kita, Pak. Puluhan tahun orang antri, Pak, reguler itu. Seperak, 2 perak, 10.000, 5.000 dikumpulkan, menabung untuk bisa berangkat. Ada kuota kita tidak memberikan kepada mereka. Tega betul kita. Puluhan tahun mereka menunggu, Pak. Lumayan 9.000 orang akan berangkat itu. Bapak berikan kepada orang yang berduit berangkat haji.
Yang jadi pertanyaan juga, hasil penjualan kuota haji yang dialihkan kepada ONH Plus itu yang per orangnya sekitar 257 juta. Nah itu kemana? Uangnya kemana, digunakan untuk apa? Masuk rekening siapa? Inilah yang sedang dikejar-kejar oleh Pansus Haji dan KPK. Kasihan bener ya, rakyat Indonesia puluhan tahun ya ngantri nggak berangkat-berangkat teman-teman. Ya ternyata aduh, kuotanya ada yang dikorup. Nah, jadi teman-teman yang punya keluarga di rumah, ibu atau bapak atau kakek neneknya yang merasa seharusnya tahun ini udah berangkat, ternyata nggak jadi berangkat, dibatalkan tiba-tiba, ya bisa jadi karena ada ya dugaan korupsi ini. Padahal ibadah haji ini adalah ibadah yang sangat tinggi dalam agama Islam, diletakkan sebagai rukun kelima ya, rukun Islam kelima. Tapi ya, tetap aja ternyata ya ada orang yang dengan tega. Ya begitulah teman-teman. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.